Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh, podcast sepak bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit, hanya pecinta bola. Dan seperti biasa, kita akan ngebahas sepak bola yang terjadi di Inggris minggu kemarin, sambil memberikan preview untuk pertandingan yang akan terjadi di Inggris juga di minggu ini. Ya, kadang-kadang kita main-main ke Eropa yang lain lah, tapi fokusnya utama di Liga Inggris. And man, Liga Inggris seru banget gak sih weekend kemarin ya, karena ada banyak kejutan dan belokan di perburuan gelar juara IPL. Arsenal yang nyaris kepleset lagi sama Aston Villa, akhirnya malah City yang kepleset. Jadi sekarang di klasemen, Arsenal sendirian di puncak dengan 54 poin, City peringkat kedua dengan 52 poin, tapi mainnya lebih banyak sekali. Kemudian ada MU di peringkat ketiga dengan 49 poin, mainnya sama kayak City, jadi mereka cuma beda 3 poin, yang sebenarnya di awal musim kayak nggak bakal ada yang percaya gitu kalau MU bakal beda 3 poin dong sama City. Ya, ini belum selesai sih musimnya. Nah, Tottenham juga nggak berasa tiba-tiba di peringkat 4 aja, padahal baru 2 mingguan yang lalu ya kita bilang kalau front runner untuk peringkat keempat ini kayaknya Newcastle. Bahkan Newcastle ini saingan sama MU peringkat ketiga, tapi sekarang Tapi ini sekarang Tottenham tiba-tiba udah 42 poin, Newcastle 41 poin, walaupun Newcastle nyimpen 1 pertandingan. But anyway, ini dia review IPL minggu kemarin, game week 24, dan habis itu seperti biasa gue akan kasih prediksi pertandingan IPL minggu ini. Oke, langsung aja ke pertandingan pertama, yaitu Chelsea lawan Southampton 1-0. Prediksi gue yang menang adalah Chelsea 2-0, tapi ternyata malah menang Southampton. Dan Stamford Bridge kemarin not a happy place, man. Chelsea kalah sama Southampton 1-0. Ini Southampton ini itu adalah peringkat bawah sendiri di Liga Inggris loh, peringkat 20. Dan Chelsea, peringkat 10 sih, jadi memang di tengah-tengah. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa menahan supporter Chelsea untuk nggak nyorakin timnya, untuk nggak ngata-ngatain Graham Potter juga. Pokoknya parah lah kedengeran ya, bahkan di TV suara bunya penonton. Dan supporter Chelsea memang selama ini banyak yang cinta sama Thomas Tuchel kan. Dan mereka banyak yang menganggap kalau si Graham Potter ini tuh nggak sebagus Thomas Tuchel. Jadi menurut gue walaupun si Potter ini dapat dukungan dari si Todd Boehly, dari ownernya, tapi kalau sampai penonton dan supporter nggak suka, kayaknya berat sih. Chelsea cuma menang 2 dari 14 pertandingan terakhir, kalah dari peringkat bawah sendiri juga kemarin. Potter juga kemarin salahnya menurut gua kebanyakan rotasi pemain sih, susah sih. Soalnya kan memang abis ini mereka Champions League kan, harus melawan Dortmund, ketinggalan 1-0 kan. Jadi gua nggak tahu. Tapi kayaknya besok UCL mesti menang sama Dortmund sih kalau mau disupport sama supporter lagi. Man United 3-0 lawan Leicester, prediksi gue 3-1 menang MU, jadi lumayan bener lah ya. Harusnya juga kalau De Gea mainnya nggak sebagus itu, memang kayaknya 3-1 sih skor akhirnya. Tapi headline di mana-mana ngebahas Rashford yang sekarang udah mencetak 16 gol dan 4 assist dari 17 pertandingan habis World Cup di all competition. Tapi di pertandingan ini menurut gue yang megang peranan penting juga David De Gea ya, karena dia ngelakuin 2 save yang bagus banget di babak pertama, yang kalau itu kebobol kayaknya bakal lebih susah sih ini, bakal lebih menderita nih si MU ya. Nah, tapi kemarin De Gea akhirnya clean sheet dan dia menyamai rekor clean sheetnya Man United, yaitu Peter Schmeichel dengan 180 clean sheet. Dan kalau lu lihat mainnya sekarang, terutama dengan Rashford yang lagi on fire, Sancho yang kayaknya kemarin dikasih extended break itu juga ngefek jadi lebih bagus. Kayaknya ada peluang buat masuk ke title race ini MU. Nah, title race ya, bukan menang, tapi ikut meramaikan perburuan gelar. Sebagai fans MU yang cukup objektif, menurut gue peluang MU juara Liga Inggris saat ini, detik ini, hari ini, 21 Februari 2023, itu adalah 25%. Kecil. 25% kecil lah, menurut gue. Saat ini, hari ini ya, bisa berubah sewaktu-waktu karena abis ini ketemu Liverpool ya di Liga. Nah, nanti kita tinjau lagi. Next, ngomong soal Liverpool, ada Newcastle Liverpool, prediksi gue 2 sama, tapi Liverpool berhasil menang 2-0. Dan minggu lalu gue bilang kalau 3 pertandingan ke depan ini adalah minggu krusial buat Newcastle. Ada lawan Liverpool, minggu depan final Carabao lawan MU, terus habis itu
ketemu Man City di Liga. Dan ternyata di pertandingan pertama Newcastle langsung kalah ya. Lebih parah lagi si Nick Pope, yang kiper yang berjasa nih membawa Newcastle di peringkat 4 tuh, kartu merah. Jadi nanti di final Carabao Cup, Newcastle nggak bisa pakai Nick Pope untuk lawan MU, dan kemungkinan besar kiper yang akan main di final nanti adalah Loris Karius, yang terakhir kali main pertandingan kompetitif itu Februari 2021, waktu dia main buat Union Berlin, dan terakhir kali tampil di final itu final Liga Champions buat Liverpool melawan Real Madrid. So, not a great week sih buat Newcastle ya. Ada siapa lagi ya? Aston Villa Arsenal 2-4, prediksi gue 1 sama karena Arsenal lagi suka kepleset gitu, dan memang benar ya, sempat terbukti di babak pertama, terutama si Aston Villa ini mengejutkan unggul, dan Arsenal lagi-lagi mainnya kayak kurang semangat gitu. Menurut gue yang mengkhawatirkan dari Arsenal, walaupun mereka menang comeback ya, itu adalah si Eddie Nketiah, yang sejak World Cup kemarin memang dia main terus, nggak pernah diganti ya, 90 menit terus, main terus, mencetak beberapa gol penting, tetapi kayaknya dia kecapean deh. Karena si Nketiah ini sekarang, sejak World Cup kemarin, statistiknya dia adalah pemain yang paling banyak kedua membuang peluang di Liga Inggris. Nomor satunya siapa? Masa lu masih nanya sih? Tentu saja Darwin Núñez. Nah, jadi si Nketiah ini ngebuang peluang cuma kalah banyak sama si Darwin Núñez. Jadi apakah ini saatnya Nketiah diistirahatkan dulu? Soalnya si Martinelli yang kemarin dicadangin buat Trossard, yang terus masuk dan ngegolin, itu dia juga bisa main jadi striker sebenarnya di tengah. Jadi sekarang Arteta ini punya dilema, apakah dia akan mencadangkan Nketiah dulu atau tetap dipasang dengan resiko dia itu buang-buang peluang dan bisa menyakiti peluang juaranya Arsenal. Ngomongin soal peluang juara, Nottingham Forest City 1 sama, dan seri yang rasanya kayak kalah ya kalau lu main City, dan sebenarnya City harus memberikan respect buat Nottingham Forest, karena Nottingham Forest ini gue lihat defense-nya kemarin cukup rapat, cukup rapi, sehingga peluangnya City itu ya mereka banyak sih, ball possession juga banyak, tapi rata-rata kayak dari long shot gitu shotsnya mereka. Bahkan si KDB itu gue nggak kehitung berapa kali dia nendang dari luar kotak penalti, nendang terus saking semua passing lane-nya ditutup. Nah, si Haaland juga ada dapat 1 peluang emas ya, 2 peluang sih, tapi berurutan. Jadi dia nendang pertama kena tiang, balik lagi ke dia, kipernya nggak tahu ada di mana, tinggal nendang ke gawang, dan dia tendangannya yang kedua itu kayak melambung tinggi, yang menurut gue ini kesalahan yang langka ya dari seorang Erling Haaland. Again, City kurang beruntung, tapi Nottingham dapat hasil seri itu layak karena memang mainnya semangat banget, defense-nya rapat juga, disiplin, dan City udah beberapa kali ya gara-gara nggak bisa ngegolin, akhirnya mereka kena pukulan sakit di menit-menit akhir. Jadi gue nggak tahu deh, masih terbuka lebar sih ini perebutan gelar Liga Inggrisnya. Anyway, itu buat review pertandingan minggu lalu. Untuk pertandingan yang minggu depan, partai pilihan gue sih big match-nya yaitu Derby London, yaitu Tottenham lawan Chelsea hari Minggu jam 8:30 malam. Sementara yang pertandingan yang lainnya, I'm afraid minggu ini kayaknya nggak ada yang seru sih di luar tim-tim besar yang kamu dukung ya. Jadi kalau kamu tim netral gitu, kayaknya minggu ini nggak ada pertandingan yang layak nonton sih. Yaitu at the most si Tottenham Chelsea, yang sebenarnya gue juga nggak yakin itu akan jadi pertandingan bagus kalau ngelihat permainan dua tim ya. Tapi ya udah, tunggu aja weekend ini. Prediksinya juga lu udah bisa lihat di layar ya, prediksi skor dari gue. And I guess that's it. Jangan lupa follow Instagram dan social media Popo on the Radio di @popoonradio, dan juga subscribe ke YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode yang baru. Akan ngebantu kita juga, and share sama teman-temanmu yang suka bola, and like juga episode video ini kalau kamu suka sama review kita. Okay? That's it, man. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.